Oke baik, di sini adalah materi ke-7, yaitu Project Cost Management. Langsung saja, tujuan pembelajaran yaitu memahami pentingnya manajemen biaya proyek, lalu menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek dasar konsep dan istilah, lalu menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya. Setelah itu mendiskusikan berbagai jenis biaya, perkiraan biaya yaitu dan metode untuk mempersiapkan. Setelah itu memahami proses penentu anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi. Setelah itu memahami manfaat dari manajemen anchor file dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya. Lalu menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Setelah itu, pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi cost menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% dalam kurun tahun 94 sampai dengan 56% dalam kurun tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proyek manajemen biaya proyek. Planning cost management menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Estimasi cost mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk. Determining the budget mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Yaitu controlling cost, mengendalikan perubahan anggaran proyek. Project cost management itu. Lalu prinsip dasar manajemen biaya. Yang pertama profit atau keuntungan, pendapatan dikurangi pengeluaran. Margin profit, rasio pendapatan terhadap profit. Siklus hidup pembiayaan, total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan, atau biaya pengembangan ditambah support. Cash flow analysis menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek, dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika merasa ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya. Bagaimana menyiapkan estimasi biaya dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Setelah itu presentasi yang besar dari total biaya. Proyek seringkali adalah biaya buruk, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruk. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Pertama, perkiraan analog atau atas ke bawah. Menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Lalu perkiraan bawah ke atas, melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkan untuk mendapatkan biaya total proyek. Lalu pemodelan parametrik, menggunakan karakteristik parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Alat bantu komputerisasi, alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak. Penganggaran biaya. Yang pertama, penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung bukti-bukti pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline. Anggaran per fase waktu digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Contoh cost baseline. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup 1. Pemantauan kinerja biaya. 2. Memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. 3. Menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Earner Value Management.
FEM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek dan mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan FEM harus dibuat terlebih dahulu baseline. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan FEM dapat optimal. Istilah-istilah dalam FEM, Planet Valve adalah perencana porsi total, estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Actual cost adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Earnable adalah estimasi nilai pekerjaan visi yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Cost istilah dalam FM. Lalu rumus-rumus Ernefel. Setelah itu kita lihat contoh soal sebuah proyek memiliki anggaran $9.000 dan dilaksanakan dalam 9 bulan. Diasumsikan bahwa pengeluaran biaya per bulan tetap setelah 2 bulan. Manajer proyek menyatakan bahwa 15% pekerjaan telah selesai dan pengeluaran biaya sebesar $1.500. Hitunglah Ernel Kefkos dan hitunglah CPI-nya. Penyelesaiannya bisa dilihat di sini. Oke, baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada video kali ini. Bila ada kesalahan kata pada video saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.